Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Eka Safitri dengan NIM 11970100072, mahasiswi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah basis data dengan dosen Bapak Dr. Arifatul Huda SSI MKOM. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, video part 2 ini membahas mengenai contoh kasus dari relational database. Nah, sebelumnya perlu diingat bahwa ingat kembali mengenai relational basis data. Dari definisinya, relational basis data merupakan model database yang paling sederhana namun populer, di mana database ini dengan tabel-tabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi, relational database ini merupakan model database dengan tabel-tabel. Nah, ada elemen-elemen penting yang ada di relational database. Yaitu ada entitas, merupakan objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Kemudian ada instance, ciri yang ada pada entitas. Ada event, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada entitas. Dan ada relasi, hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Nah, selain itu, ada juga jenis-jenis dari relational database. Ada 3, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Nah, masuk ke contoh kasus. Nah, di sini misalnya ada data dari sebuah perusahaan, di mana ada tabel pegawai, jabatan, dan divisi. Di tabel pegawai ada kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, dan kode divisi. Sedangkan di tabel jabatan ada kode jabatan, dan gaji. Sedangkan di divisi, di tabel divisi itu ada kode divisi dan nama divisi. Nah, masuk ke elemen penting yang tadi. Yang pertama ada entitas. Mana sih yang disebut entitas? Entitas itu kan merupakan objek yang dapat dibedakan. Nah, di sini ada entitas itu ada 3. Ada entitas pegawai, entitas jabatan, dan entitas divisi. Di mana entitas pegawai itu merupakan orang yang bekerjanya. Sedangkan jabatan ya tingkatan si pegawai tadi. Sedangkan yang divisi itu ibaratkan kelompok. Jadi pegawai A ini kelompoknya di mana? Pegawai B kelompoknya di mana? Nah, itu yang membedakan entitas satu dengan yang lainnya. Jadi di tabel yang contoh ini tuh ada 3 entitas, ada pegawai, jabatan, dan divisi. Kemudian yang kedua, elemen penting yang kedua ada instance, yaitu ciri yang ada pada entitas. Nah, entitasnya itu kan tadi pegawai. Di pegawai itu cirinya ada apa? Ada kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, dan kode divisi. Nah, di entitas jabatan ada kode jabatan, dan gaji. Sedangkan di entitas divisi ada kode divisi dan nama divisi. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan di entitas pegawai itu ada kode pegawai, sedangkan di entitas jabatan tidak ada kode pegawai. Di entitas jabatan ada gaji. Di entitas pegawai tidak ada gaji. Di entitas divisi pun tidak ada gaji. Nah, itu yang membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Kemudian, elemen yang ketiga ada event. Event ini merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di entitas. Nah, misalnya di sini ada entitas pegawai. Eventnya apa? Eventnya kehadiran. Kehadiran di sini maksudnya pegawai ya ini dia selalu hadirkah atau tidak? Pegawai ini hari ini hadir atau izin atau sakit atau seperti apa? Kemudian event di sini job desk misalnya. Misalnya pegawai ini job desk-nya dia kebagian untuk mengatur keuangan. Atau job desk pegawai B misalnya kebagian untuk mencatat keuangan. Mengatur dan mencatat tentu berbeda kan. Nah, itu contoh event yang terjadi pada entitas pegawai. Nah, contoh lainnya yang terjadi di entitas jabatan, ada contohnya itu adalah tugas dan penempatan. Jadi jabatan A misalnya jabatannya direktur, tugasnya apa? Nah, kemudian penempatannya tentu berbeda. Jabatan A tempatnya bakal di mana, di ruangan mana. Kemudian pegawai dengan jabatan B tempatnya pun ada di mana, seperti itu. Kemudian dari entitas divisi pun sama, ada tugas dan tempat. Misalnya eventnya itu tugas di sini divisi keuangan, tentu untuk mengatur keuangan. Tugasnya adalah mengatur keuangan. Kemudian berbeda dengan misalnya divisi marketing, membahas penjualan.
bagaimana sih cara menjual yang benar, yang menarik banyak konsumen misalnya. Kemudian event lainnya itu tempat. Nah, ini pun sama dengan jabatan. Jadi divisi keuangan, dia kantornya ada di mana sih, tempat ruangannya di mana. Kemudian eventnya tuh divisi, misalnya divisi penjualan ada di mana. Nah, seperti itu. Kemudian elemen penting yang keempat yaitu relasi. Relasi ini kan merupakan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Hubungan yang terjadi pada satu entitas atau lebih dari satu entitas. Nah, di sini misalnya relasi antara entitas pegawai dengan entitas jabatan. Nah, di sini di pegawai itu udah ada nih kode jabatan. Nah, kode jabatan ini tentu berelasi dengan entitas di jabatan di sini. Jadi pegawai Smith misalnya dengan kode jabatan 03. Nah, di kode jabatan kita lihat yang 03 itu dia jabatannya apa? Staff. Nah, jadi Smith itu sebagai staff dengan gaji 7 juta. Kemudian contoh lainnya ada relasi dari kode divisi. Jadi relasi entitas pegawai dengan entitas divisi. Di sini kita ambil ada kode divisi. Nah, di kode divisi ini pun ada di entitas divisi, ada kode divisi A, B, C, dan D. Nah, di sini misalnya nama pegawainya Smith dengan kode divisinya itu adalah B. Kita lihat di entitas divisi, kode divisi B itu apa? Administrasi. Jadi relasi antara pegawai dengan divisi misalnya adalah pegawai Smith dengan kode divisi B di bagian administrasi. Seperti itu contoh dari relasi. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis relasi. Yang pertama ada one to one, relasi satu ke satu. Nah, di sini kita ambil contohnya adalah ada kolom kode pegawai dengan kolom nama pegawai. Nah, di kode pegawai ini ada 11, 111, ada 120, 123 dan lain sebagainya dengan nama pegawai Smith, Asep, Dani dan lain sebagainya. Nah, dari contoh ini kita lihat bahwa ada relasi antara kode pegawai dengan nama pegawai. Jadi satu kode pegawai berelasi one to one dengan satu nama pegawai. Jadi satu kode pegawai itu hanya mewakili satu nama pegawai saja, di mana tidak dimiliki oleh pegawai yang lainnya. Jadi kode pegawai 111 itu hanya dimiliki oleh nama pegawai Smith. Tidak mungkin dimiliki oleh Angel misalnya. Tidak mungkin dimiliki oleh James. Nah, itu contoh dari one to one dari kasus yang sedang kita ambil contohnya ini. Kemudian, nah lanjut ke yang kedua yaitu ada one to many. One to many ini contohnya seperti yang tadi, yang relasi tadi. Jadi di sini kita lihat bahwa satu divisi berelasi dengan lebih dari satu jabatan. Jadi misalnya ada divisi dengan kode B, itu divisi administrasi. Nah, divisi administrasi ini berelasi dengan banyak jabatan. Kita lihat ada Smith dengan jabatan staff. Kemudian ada juga Jajang. Jajang itu jabatannya sebagai manajer. Jadi dari satu divisi itu bisa terdapat banyak jabatan. Ada jabatan yang sebagai manajer, ada juga yang jabatannya sebagai staff. Kemudian satu jabatan berelasi dengan lebih dari satu pegawai. Jadi satu jabatan ini, misalnya jabatan manajer, itu terdiri dari beberapa pegawai. Beberapa pegawai ini misalnya ada yang jabatannya 02 itu ada Jajang dan ada juga Mawar. Jadi satu jabatan itu lebih dari satu pegawai. Contoh lainnya yang staff. Staff itu dengan kode jabatan 03. Di sini misalnya ada Smith, Dani, James, Ratih dan lain sebagainya. Jadi satu jabatan staff itu memuat beberapa pegawai. Nah, ini adalah contoh dari one to many. Kemudian ada juga many to many. Nah, di sini contohnya ada diambil entitas pegawai dengan instansinya nama pegawai, kode jabatan dan kode divisi. Nah, di sini itu berarti relasinya itu ada kode divisi ke nama pegawai ke kode jabatan. Nah, di sini semua divisi berelasi dengan banyak karyawan.
Misalnya di sini ada kode divisi B itu berelasi dengan Smith, Dani, Rati, Jajang, di mana pegawai-pegawai tersebut pun berelasi dengan kode jabatan yang berbeda. Smith ke 03, Dani ke 03, Rati ke 03, Jajang ke 02, seperti itu. Kemudian semua divisi berelasi dengan semua jabatan. Jadi yang di divisi B itu punya relasi juga di kode jabatan yang berbeda. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.